dengan sehat. Di sini perkenalkan, nama saya Nur Fauzia, NIM 21604B dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil wawancara saya dengan narasumber saya yang bernama Ibu Desi Ratnasari yang bekerja sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri Kesamban. Bu Desi ini bekerja sebagai guru pendidikan bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, mengapa pembelajaran menyimak itu penting bagi siswa di SMA Negeri Kesamban? Iya, sangat penting menurut saya. Karena jika kita banyak menyimak, itu kita akan mendapatkan ide-ide baru. Yang jelas ide-ide itu cemerlang dan tentunya segar ya. Selain itu juga kita dapat mendapatkan pengalaman hidup ya yang sangat berharga, dan semua itu tidak lepas dari akan mendorong kita secara tidak langsung itu menjadi giat dan kreatif dalam berkarya, tentunya seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah Ibu pernah memberikan nasihat kepada siswa Ibu pentingnya pembelajaran menyimak? Pernah, dan hampir setiap kali pertemuan itu selalu saya tekankan seperti itu. Yang ketiga, saat akan melakukan pembelajaran menyimak, kan biasanya diperlukan pendekatan terlebih dahulu. Apakah Ibu mempunyai pendekatan tertentu sebelum menerapkan sebuah metode pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada siswa di kelas yang Ibu ajar? Iya, tentunya pendekatan itu pasti ada. Kebetulan pendekatan cara pembelajaran saya itu pembelajaran siswa aktif, yang artinya saya itu pendekatan siswa selama aktif itu terlibat dalam proses belajar mengajar seperti itu. Jadi intinya saya menggunakan pendekatan yaitu cara belajar siswa aktif. Pertanyaan keempat, apakah alasan Ibu memilih pendekatan menyimak tersebut dan bagaimana penerapannya? Karena saya memandang itu pendekatan belajar ya aktif, siswa aktif itu karena dengan melibatkan siswa secara langsung itu tentunya pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan tentunya bisa aktif dan maksimal seperti itu. Penerapannya itu semisal ini kaitannya dengan menyimak ya. Iya. Ketika kita katakanlah pembelajaran puisi, kita memaparkan sebuah puisi karya Khairil Anwar dan lain-lain semisal seperti itu. Ketika anak-anak kita suruh untuk menyimak apa sih yang ada di dalamnya, makna apa yang tersirat dan sebagainya itu. Ketika anak-anak itu langsung dikaitkan atau dilibatkan secara aktif, secara tidak langsung mereka akan cepat mengetahui, menangkap tentang pembelajaran tersebut. Kelima, dari yang saya ketahui, metode menyimak itu ada beberapa seperti metode komunikatif, metode langsung, dan lain sebagainya. Lalu, metode apakah yang Ibu gunakan saat pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas yang Ibu ajar? Kebetulan selama ini saya menggunakan metode komunikatif, ya, komunikatif seperti itu. Pertanyaan keenam, apakah menurut Ibu dengan menerapkan metode pembelajaran tersebut siswa dapat efektif dalam menyimak apa yang Ibu sampaikan? Iya, ketika saya menggunakan metode komunikatif itu, siswa yang saya ajar itu lebih cepat untuk menangkap dan efektif dalam menyimak seperti itu. Ketujuh,
Apa selama Ibu menjadi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri Kesamben mengalami kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran menyimak di kelas yang Ibu ajar? Tentunya pasti ada kendala. Karena apa? Siswa kita itu heterogen. Jadi tidak sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Karakternya berbeda. Iya. Jadi saya kira untuk kendalanya itu juga kembali lagi kepada siswa tersebut karena memang dengan karakter dan siswa yang heterogen itu. Pertanyaan ke-8, apakah Ibu mempunyai model pembelajaran menyimak tertentu selama melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas yang Ibu ajar? Saya biasanya menggunakan model pembelajaran project based learning atau disingkat biasanya PBJL. Nah, saya biasanya menggunakan model pembelajaran itu. Pertanyaan yang 9, apakah Ibu mempunyai target yang ingin dicapai dari model pembelajaran yang Ibu terapkan? Jelas ada. Target saya bagaimana ketika saya menerapkan model pembelajaran tersebut itu siswa lebih aktif dan kreatif. Mengapa? Karena project based learning itu adalah menurut saya model pembelajaran yang sangat bagus dibandingkan lainnya. Contohnya semisal kita pembelajaran puisi misalnya, ya. Kita pembelajaran puisi. Nah, ketika anak-anak kita suruh untuk membuat puisi, setelah itu hasil karyanya itu kita kumpulkan. Nah, kita jadikan antologi puisi atau buku antologi puisi seperti itu. Itu menurut saya yang sangat bagus itu. Pertanyaan ke-10, menurut Ibu, model pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk Ibu dan siswa saat pembelajaran di kelas? Ya itu tadi yang sudah saya katakan. Jadi menurut saya model yang paling efektif ya project based learning itu seperti itu. Pertanyaan ke-11, bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan dan mengembangkan daya simak pada siswa? Anak itu yang pertama saya kan setiap pagi itu saya rutinitas yaitu membaca. Jadi kita di kelas itu ada sudut baca, itu kita manfaatkan. Sebelum pembelajaran dimulai itu anak-anak saya suruh untuk membaca 5-10 menit. Itu bacaan terserah mereka karena sudah disediakan oleh di sudut baca tadi. Nah, bagaimana dengan kaitannya menyimak? Itu ketika secara tidak langsung mereka membaca, ya kebetulan saya juga punya banyak tentang video-video pembelajaran. Itu ketika saya menayangkan ke anak-anak itu cenderung anak-anak itu aktif gitu loh dalam menyimaknya. Termasuk apa sih kita gali, apa sih yang ada di dalam video itu, apa sih yang. Nah, ketika mereka menyimak, mereka akan tahu secara langsung akan muncul ide. Oh, ternyata itu seperti itu, ternyata seperti ini ya, seperti itu. Pertanyaan ke-12, apakah Ibu memiliki teknik mengajar untuk menerapkan pembelajaran di kelas yang Ibu ajar? Sebenarnya teknik mengajar itu ada 4 ya, termasuk ada teknik mengajar secara berantai, ada sistem simak berantai dan seterusnya. Itu ada 4 tekniknya, ada 4. Cuma dari keempat teknik itu memang ada salah satu yang menurut saya itu cukup bagus ya untuk diterapkan ke anak-anak. Nah, kalau teknik saya itu menyimak itu tadi, jadi modelnya itu saya suruh untuk istilahnya menyimak apa yang sudah saya katakan atau sudah saya jelaskan, atau ketika saya menggunakan tadi video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi tekniknya itu ya hampir sama dengan teknik istilahnya itu tadi, menyampaikan secara langsung. Iya, betul. Pertanyaan 13,
Apa pesan Ibu untuk tenaga pendidik atau guru dan siswa untuk kedepannya? Kalau untuk tenaga pendidik ya, saya juga sebagai guru, saya pesan saya hanya bagaimana kita harus lebih meningkatkan kompetensi kita, ya. Bagaimana kita mengikuti diklat-diklat atau workshop atau apa yang berhubungan dengan yang jelas mata pelajaran bahasa Indonesia itu, istilahnya pengembangan diri untuk kita sebagai tenaga pendidikan. Sedangkan untuk pesan untuk siswa, nah karena sekarang zamannya masih pandemi, zamannya teknologi, jadi pesan saya untuk siswa itu satu, prinsipnya yaitu genggam teknologi dan budayakan literasi. Dari hasil wawancara yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran menyimak itu sangat penting bagi para pelajar. Dengan kita menyimak, kita dapat lebih paham maksud dan makna yang sudah disampaikan oleh para pengajar saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan menyimak, kita juga akan mendapatkan ide yang kreatif, inovatif, cemerlang, dan juga segar. Serta kita akan mendapatkan pengalaman hidup yang sangat berharga, dan kita dapat dorongan untuk menjadi lebih giat lagi dan lebih kreatif dalam berkarya. Selain itu, kemampuan menyimak siswa dapat diukur di mana kemampuan siswa yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Kemampuan siswa itu berbeda-beda dalam memahami bahan simakan. Siswa cukup mendapat latihan menyimak dari guru yang ada di kelas, yang mengajar di kelas, sehingga siswa dapat menangkap maksud atau isi dari materi yang disampaikan oleh para pengajar mereka. Untuk meningkatkan daya simak siswa sangat perlu untuk pembinaan dan pengembangan. Melalui pembinaan dan pengembangan serta praktik menyimak untuk mencapai target yang diinginkan dan menunjang peningkatan daya simak siswa dapat dilihat dari minat dan gairah siswa itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.